Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Kali ini kita akan mereview manga Boruto to Blue Vortex chapter 11 yang sudah rilis di Manga Plus. Di chapter 10 sebelumnya, Inojin terluka parah akibat diserang Mokuton milik Jura. Himawari yang melihat itu pun marah dan membangkitkan kekuatan Kyuubi. Di sisi lain juga, Sarada berhadapan dengan Shinju Hidari. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Manga Boruto to Blue Vortex chapter 11 ini berjudul Sampul manga dari Boruto to Blue Vortex chapter 11 ini diisi oleh Shinju Hidari dengan judul yaitu Yang Sesungguhnya, dan ada teks yang bertuliskan petir itu ditelan kegelapan. Adegan dimulai dengan Himawari yang memakaikan kekuatan Kyuubi-nya. Terlihat Himawari turun dari Mokuton yang menjebaknya. Jura berkata, seperti cakra Kyuubi, apa yang terjadi? Di sisi lain, Shikada dan Chocho heran dengan Himawari yang tiba-tiba menjadi kuat. Terlihat Himawari pemulihan Inojin dan menghampirinya yang sedang tertancap Mokuton. Di sisi lain, Shikada pun terkejut dengan Himawari yang bisa berjalan setelah kakinya dipatahkan oleh Jura. Shikada berkata dalam hati, kaki yang seharusnya patah sudah sembuh. Himawari pun langsung menyentuh Mokuton dan menolong Inojin dengan mengangkatnya menggunakan rambut dari Himawari. Pada saat Himawari mengangkat Inojin, terlihat ada cakra yang menyelimuti tubuh Inojin. Setelah itu, Himawari menurunkan Inojin ke tanah. Shikada yang melihat itu memperingatkan Himawari untuk berhati-hati karena lukanya sangat parah. Namun saat dilihat, luka Inojin tiba-tiba saja sembuh dan tak berbekas. Shikada berkata, lukanya menutup. Himawari berkata, aku tidak tahu apakah aku sudah menyembuhkannya dengan benar atau tidak. Lebih baik, cepatlah bawa dia ke rumah sakit. Shikada pun heran dan bertanya kepada Himawari tentang kekuatan apa yang digunakannya barusan. Himawari membalas, aku juga belum paham, tapi kemungkinan dia tertarik dengan kekuatanku. Chocho berkata, memastikannya. Himawari, kau mau apa? Himawari membalas, aku akan mengalahkannya. Aku harus mengalahkannya, kalau tidak, kitalah yang akan tamat. Di sisi lain, Jura masih memperhatikan mereka. Himawari melanjutkan perkataannya, teman-teman pergilah dari sini. Yang mereka incar hanya aku. Harusnya kalian bisa kabur dengan selamat. Cepatlah. Terlihat Chocho masih ragu dengan keputusannya, tapi Shikada menyuruh Chocho untuk menurutinya. Shikada berkata, ayo cepat pergi. Kita hanya mengganggu. Prioritas kita adalah menolong Inojin. Chocho yang mendengar itu tidak setuju dengan keputusan itu. Namun Shikada tetap meyakinkan Chocho dan berkata, pikirkan dengan kepala dingin. Ini pertarungan yang mungkin tidak akan bisa kita menangkan. Kita harus meminimalisir korban jiwa. Itu yang dimaksud Himawari. Jura mendengar itu pun memuji keputusan yang dibuat oleh Shikada. Jura berkata, keputusan yang bijaksana, Shikada Nara. Aku ingat namamu. Aku harap kita bisa bertemu lagi lain waktu. Di sisi lain, Chocho masih menentang keputusan itu. Chocho berkata pada Himawari, aku tidak terima. Mana mungkin aku membiarkanmu bertarung seorang diri. Himawari berkata, aku sendiri juga ragu, tapi aku ingin memenuhi tanggung jawab karena memiliki kekuatan ini. Itu yang kupikirkan. Aku rasa ayah dan juga kakak akan melakukan hal yang sama. Chocho yang mendengar itu akhirnya menerima keputusan dari Himawari. Chocho berkata, jangan lupa, kau masih ada janji makan denganku di toko pancake yang baru buka itu. Himawari membalas, tentu saja, aku tidak lupa. Aku suka sekali pancake. Di sisi lain, Shikada langsung memanggil Chocho untuk pergi dari sana. Terlihat Shikada dan Chocho pun lari dari sana untuk membawa Inojin ke rumah sakit. Setelah itu, Himawari terlihat menghampiri Jura. Jura berkata, aku mengerti kalau kalian tidaklah bodoh. Entah kenapa, kemampuan mengambil keputusan kalian sering turun secara signifikan. Bodohnya, Inojin yang manakah berkali-kali mengabaikan peringatan kami. Bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang logis sama saja dengan bunuh diri. Terlihat, Himawari sudah berada tepat di depan Jura, dan mereka pun sekarang berhadapan. Jura menunjukkan perkataannya. Satu sisi, benar-benar sulit dipahami. Di sisi lain, sepertinya sesuatu dalam dirimu yang menjadi pemicunya. Apa ini sekedar kebetulan atau ada korelasinya? Himawari yang mendengar itu pun langsung memukul perut Jura sambil berkata, berisik,
Terlihat tanah yang dipijaki oleh Jura pun hancur. Di saat yang bersamaan, Himawari memukul kembali Jura dan Jura pun terpental cukup jauh dan menabrak sebuah batu. Namun, Jura bangkit kembali dan terbang ke atas, lalu melesat dengan cepat ke arah Himawari. Himawari melihat itu langsung mengeluarkan biju dama. Di saat yang bersamaan, Jura juga membuat biju dama. Kedua serangan dari mereka pun beradu dan mengeluarkan ledakan yang sangat besar, sehingga Chocho dan Skadi yang sedang melarikan diri mendengar ledakan tersebut. Di sisi lain, Jura pun mendarat ke tanah sambil berkata, "Mengejutkan, tidak hanya kekuatan, kau bahkan sudah bisa mengendalikan biju dama ya. Meski ada pengaruh kekuatan QB, aku sangat penasaran bagaimana kau bisa mewujudkan evolusi sedrastis ini. Tapi lebih dari itu." Tiba-tiba, Jura langsung menyundul Himawari, sehingga Himawari pun terpental, namun dia berhasil mempertahankan keseimbangannya. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Jura berada di atas kepala Himawari. Himawari yang melihat itu pun terkejut dan dengan cepat, Jura langsung menendang Himawari dan Himawari pun tersungkur ke tanah. Hingga tanah tersebut pun hancur akibat benturan yang sangat keras. Jura berkata, "Baru kali ini, aku jadi ingin mencoba melepaskan sedikit saja kekuatanku yang sesungguhnya." Terlihat, Himawari memuntahkan darah. Adegan pun beralih ke tempat Shinjo Hidari dan Sarada. Di sana, Hidari terjatuh akibat terkena serangan Chidori milik Sarada sebelumnya. Sarada berkata, "Akan kubantu menghentikan penderitaanmu kalau kau mau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa memakai Chidori?" Terlihat, Hidari menggunakan tercakar untuk menjaga jarak dengan Sarada. Di sisi lain juga, luka yang berada pada tubuh Hidari seketika hilang tak berbekas. Semua orang yang melihat itu pun terkejut. Salah satu shinobi berkata, "Dia menyembuhkan lukanya." Hidari berkata, "Mata yang kau perlihatkan barusan, aku pernah dengar dari Jura. Itu Sharingan ya?" Sarada membalas, "Jura?" Hidari melanjutkan perkataannya, "Lalu, jurusku tadi itu namanya Chidori ya. Pantas saja aku merasa jurus itu susah digunakan. Untuk bisa menggunakannya dengan sempurna, tampaknya aku membutuhkan mata seperti milikmu." Sarada yang mendengar itu pun heran dengan apa yang dibicarakan Hidari. Konohamaru berkata, "Kau belum menjawabkan pertanyaan kami. Kau ini siapa? Lebih tepatnya, apa hubunganmu dengan Sasuke Uchiha?" Hidari membalas, "Siapa dia? Aku tidak kenal orang seperti itu. Dari tadi, kalian terus melontarkan pertanyaan aneh. Kau tadi bertanya siapa aku? Aku pun sedang mencari jawabannya. Untuk itulah aku datang ke Konoha." Terlihat, Sumire mulai menyadari sesuatu. Sumire berkata pada Konohamaru, "Guru Konohamaru, lindungi Sarada." Konohamaru membalas, "Apa maksudmu?" Sumire berkata, "Kemungkinan besar, bukan, tidak salah lagi, dia mengincar Sarada." Tiba-tiba, tangan Hidari sudah berada di belakang Sarada menggunakan tanda cakar. Dengan cepat, Hidari mengeluarkan listrik untuk menyerang Sarada. Sarada yang terkena serangan itu pun berteriak kesakitan. Konohamaru yang melihat itu berkata, "Sarada." Terlihat, salah satu shinobi langsung berlari ke arah Hidari sambil membuat jutsu segel doton di tangannya. Namun, sebelum mengeluarkan jutsu tersebut, Hidari dengan cepat menyerang shinobi itu dengan jutsu katon. Shinobi itu pun terkena api milik Hidari dan berteriak kesakitan. Di satu sisi, Sumire mencoba untuk menyadarkan Sarada. Terlihat, Konohamaru mulai berlari ke arah belakang Hidari dan menyerangnya menggunakan Rasengan. Saat Rasengan itu hampir mengenainya, Hidari tiba-tiba berpindah tempat dan tepat di belakang Konohamaru. Dan dengan cepat, Hidari mulai mengeluarkan Chidori dan menyerang balik. Konohamaru yang menyadari itu langsung mengeluarkan jutsu Futon Rasen Soheki. Terlihat, Chidori itu pun beradu dengan dinding spiral milik Konohamaru. Namun, Chidori dari Hidari terlalu kuat sehingga Konohamaru pun terpental cukup jauh dan menghantam salah satu rumah. Di sisi lain, Hidari melihat Sumire sedang membantu Sarada. Sumire berkata, "Sarada, sadarlah." Tiba-tiba, Hidari sudah berada tepat di belakangnya dan Hidari pun langsung menyerang Sumire menggunakan listriknya. Seketika itu, Sumire pun langsung pingsan. Di sisi lain, Sarada mulai sadar. Sarada berkata dalam hati, "Badanku tidak bisa bergerak." Terlihat, Hidari mulai menatap ke arah Sarada. Adegan pun beralih ke tempat pertarungan Himawari versus Jura. Terlihat, Jura seringkali melontarkan pukulan ke Himawari. Setelah itu, Jura menyerang Himawari menggunakan kekuatan matanya. Tiba-tiba, tubuh Himawari pun terluka dan seketika itu Himawari pun terjatuh. Terlihat, Himawari pun menahan rasa sakit di tubuhnya. Namun, luka itu sembuh kembali akibat kekuatan regenerasinya. Jura yang melihat itu berkata, "Kemampuan pemulihan dirimu menakjubkan. Dibandingkan manusia atau Jinchuriki, eksistensimu lebih menyerupai biju seperti kami." Terlihat, Himawari mulai tak sadarkan diri. Jura melanjutkan perkataannya, "Kelihatannya, kau semakin lemah. Wajar saja, semakin sering kau menyembuhkan lukamu, semakin banyak kau menghabisi cakra." Di sisi lain, Kurama berkata, "Cih, dia lebih kuat dari yang kubayangkan. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan potensial yang tinggi." Mereka
bukanlah yang sepadan baginya. Adegan pun beralih ke tempat Kawaki dan Delta yang sedang terbang di langit. Delta berkata, "Hei, jangan marah ya. Memangnya apa yang bisa kau lakukan untuk melawan musuh yang sudah membuatmu babak belur?" Kawaki membalas, "Aku tetap harus pergi ke sana. Akan ku lakukan apa yang aku bisa." Delta berkata, "Makanya, memangnya kau bisa apa?" Terlihat, Kawaki menyadari sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba, ada sesuatu yang melesat dengan cepat melewati mereka berdua. Ternyata itu adalah Boruto. Kawaki berkata, "Boruto." Terlihat, Boruto melihat Himawari bersama dengan Jura. Dengan cepat, Boruto menambah kecepatan terbangnya untuk menangkap Himawari dan mereka pun kabur dari Jura. Jura yang itu tidak memberikan reaksi apa-apa. Adegan pun beralih ke tempat Hidari. Hidari mulai mengubah bentuk tangannya menjadi sebuah kayu untuk menangkap Sarada. Hidari berkata, "Aku sendiri tidak tahu siapa aku sebenarnya. Satu-satunya hal yang ku ketahui sejak awal adalah tentang dirimu. Tapi entah mengapa, Sarada Uchiha, kau sendiri sebenarnya siapa? Apa yang bisa ku dapatkan jika aku melihatmu seperti ini?" Terlihat, Sarada yang terjebak pun melihat ke arah tiang yang berada di belakang Hidari. Ternyata, di situ ada seekor katak yang membawa pin berbentuk kubus. Adegan pun beralih ke tempat Boruto yang masih terbang sambil membawa Himawari. Katak Kashinkoji berkata, "Sudah sampai. Itu Sarada Uchiha. Simbolnya adalah kotak." Boruto yang mendengar itu langsung berteleportasi menggunakan jutsu Hiraishin. Tiba-tiba, Boruto berada di atas tiang tepat di belakang Hidari. Dan dengan cepat, Boruto pun turun sambil mengeluarkan pedangnya dan langsung memotong kayu yang menjerat Sarada. Semua orang yang berada di sana pun terkejut dengan kedatangan Boruto. Di sisi lain, Jura yang masih berada di tempat sebelumnya berkata, "Cerdik juga." Di sisi lain juga, Hidari berkata, "Otsutsuki Boruto." Terlihat, Boruto pun menoleh ke arah Hidari dengan tatapan yang dingin. Dan di panel terakhir bertuliskan, "Penyelamatan secepat kilat." Kini Boruto berhadapan dengan Hidari yang memiliki kekuatan sang guru. Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena Kawaki sangat lambat, Boruto akhirnya menyusul Kawaki dan menyelamatkan Himawari dari Jura. Setelah itu, Boruto pun berteleportasi menggunakan Hiraishin ke tempat Hidari. Dan di sana, Boruto menyelamatkan Sarada juga. Kita akan melanjutkannya pada prediksi chapter 12. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.